Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Baik, Ibu, baik. Ujiannya lancar? Lancar. Oke, jadi sebelum kegiatan hari kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang pimpin doa? Saya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa dulu. Oke, terima kasih banyak. Nah, jadi hari ini kita berkumpul di sini akan melaksanakan namanya konseling kelompok. Sudah ada yang pernah ikut kegiatan ini? Belum. Tahu nggak artinya apa konseling kelompok itu? Tidak. Jadi sedikit dijelaskan, konseling kelompok itu adalah sebuah bantuan atau layanan yang diberikan oleh guru BK Ibu sendiri kepada anak-anak semua di sini, ya. Jadi tujuannya supaya bisa membantu anak-anak menyelesaikan masalahnya dengan bantuan kelompok, dinamika kelompok. Jadi masalahnya kita bahas sama-sama, dibantu teman-temannya juga supaya ketemu jalan keluarnya atas permasalahan. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada asas yang berlaku. Asas itu apa? Aturan yang berlaku. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini, segala bentuk informasi yang kita ucapkan di sini itu adalah rahasia. Ibu mohon semuanya cukup sampai di sini aja, jangan ada yang sebar-sebarkan keluar. Untuk asas kerahasiaan kita ikrar janji dulu, ya. Semuanya berdiri dulu, ikrar janji. Berdiri dulu. Semuanya pegang dadanya begini. Ikuti kata-katanya Ibu ya. Misalnya begini, saya Ama. Nanti kan sebutkan nama masing-masing ya. Saya Ama. Saya Frans. Saya Fatul. Berjanji. Segala bentuk informasi dan rahasia yang diucapkan di ruangan ini tidak akan disebarkan keluar. Oke, silakan. Nah, coba kenalan dulu masing-masing. Nanti sebutkan nama sama hobinya. Boleh begitu? Oke, dimulai dari sebelah sini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Prita Lapsi. Hobi saya main basket. Oke, lanjut silakan. Perkenalkan, nama saya Musuh Palestio. Hobi saya main basket. Ya, Yes. tepuk pramuka. Contoh. Satu kali lagi supaya fokus. Tepuk pramuka. Oke, bagus sekali. Jadi kita akan memulai kegiatan kita. Sebelumnya Ibu ingin menyepakati waktu dulu. Jadi kegiatan ini akan kita laksanakan selama 40 menit atau 1 jam pembelajaran. Semuanya setuju? Setuju. Oke, kalau setuju kita masuk ke tahap intinya. Jadi dalam konseling ini Ibu ingin anak-anak Ibu semua menyampaikan masalah apa yang sedang dialami sekarang supaya Ibu bisa bantu untuk menyelesaikan. Ada yang mau duluan menyampaikan masalahnya? Oke, silakan Moses. Masalah pembulian. Pembulian, bagaimana pembuliannya? Saya dibully tentang fisik. Dibully fisik ya? Oh, body shaming berarti ya? Iya. Oke, selanjutnya ada lagi yang... Oke, silakan. Saya tentang bolos. Bolos. Oh, kamu suka bolos berarti atau bagaimana? Jadi karena diajak. Oh, diajak bolos sama teman gitu, diikuti? Oke, terus siapa lagi? Oke, silakan itu. Saya nggak menyontek. Ketahuan menyontek. Pelajaran apa itu? Matematika. Diapain sama gurunya akhirnya? Diambil kertas. Yang berkertasnya. Oke. Siapa lagi? Saya. Oke, silakan lagi. Berkelahi. Jadi berkelahi. Itu sudah berkelahi belum? Belum. Belum ya, tapi emosi berarti mau berkelahi. Oke, selanjutnya. Oke, Brian. Saya emosi, jadi saya berkelahi sama kakak kelas saya. Mau berkelahi sama kakak kelas juga gara-gara emosi. Kenapa bisa mau berkelahi? Karena dibilang remi begitu, cepu atau apa gitu. Oh, Jadi emosi jadi. Oh, berarti diceng-cengin begitu Iya. gara-gara. Oke, terakhir siapa? Saya Oh ya, silakan. satu tahun rokok Tahun rokok di mana? di kamar mandi. Kamar mandi kapan itu? Kejadiannya sudah lama. Sudah lama. Oke. Oke, berarti sekarang kita semua sudah punya, teman-teman semua sudah mengungkapkan masalahnya ya. Ada tadi dibully sama teman-temannya, ada masalah merokok, bolos, ketahuan menyontek, dan masalah emosi. Kira-kira dari 6 masalah ini, masalah siapa yang mau kita bahas duluan? Frans. Rokok. Siapa? Masalah rokok? Oke, masalah rokok. Masalahnya siapa? Frans ya? Iya. Frans, masalah ketahuan merokok di kamar mandi. Iya. Aku punya sedikit video tentang masalah merokok. Kita nonton video dulu ya sebentar ya, sebelum Iya, kita boleh, masuk ke kegiatan. Kita semua tentu tidak asing dengan rokok dan bagaimana semua orang mengatakan bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok ini bisa mempengaruhi dan berbahaya bagi badan kita?
Nah, kita bisa mulai dengan melihat kandungan berbahaya apa aja sih yang ada di dalam rokok. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa menimbulkan efek adiksi atau kecanduan sehingga perokok sulit menghentikan kebiasaan merokok. Bahkan, nikotin adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merokok merasa tidak nyaman dan akhirnya kembali merokok. Hal ini dikarenakan mereka mengalami gejala putus nikotin. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada... Oke. Sudah lihat semua videonya? Sudah. Ada yang mau memberikan tanggapan bagaimana isi video tadi? Gimana menurut kalian isi video tadi? Apa yang ada di tentang apa tadi video tadi? Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang apa tadi videonya? Tentang bahaya rokok. Pengetahuan dulu apa? Tentang bahaya Tentang rokok. bahaya rokok ya. Jadi tadi sudah disebutkan tentang bahaya rokok apa saja dan bahan-bahan rokok itu apa saja sih yang membuat bahaya bagi tubuh kita? Iya nggak? Oke. Nah sekarang kita kembali ke masalahnya si siapa namanya? Frans. Oke. Frans bisa diceritakan sedikit lagi bagaimana ketahuan merokoknya di sekolah? Ya. Jadi begini. Ya. Waktu itu saya sementara duduk di kelas, terus ada teman saya yang datang. Ada teman datang Terus diajak merokok di kamar mandi. di kamar mandi. Karena ikut temannya merokok di kamar mandi. Iya. Berarti diajak temannya ya. Iya. Frans ini udah memang sering merokok di sekolah, Sering sering merokok. Yang ketahuan baru baru sekali. satu kali kemarin itu. Oke teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya tentang masalahnya Frans mungkin. Ada yang bertanya tentang masalahnya Frans? Ada? Oke, silakan Fadil mau tanya. Biasanya merokok berapa kali sehari? Berapa kali merokok sehari biasanya? Kalau merokok biasa tidak tergantung, karena kan biasa dia. Bisa diajak ya, berarti nggak mesti ya. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Oke, silakan Moses. Kalau merokok gimana terus? Oh, Di mana saja merokoknya biasanya? biasa beda-beda tempat itu. Beda tempat. Iya. Di mana saja biasanya? Biasa paling sering di rumah teman. Di rumah teman. Karena Ada- teman yang ngajak. Oh, para teman yang ngajak. Ada lagi yang mau? Silakan tanya. Biasa dari hari apa kan merokok? Dari kapan mulai merokok? Sudah lama. Udah lama ya? Oke. Ada lagi yang bertanya tentang masalahnya Frans? Oke, Fadil lagi boleh. Sudah terasanya efek samping. Efek sampingnya udah terasa belum? Efek samping Sampai merokok? sini sih belum. Belum ya, belum merasa sama sekali. Oke. Kalau ibu boleh tahu dari kapan ini merokoknya? Dari SD atau dari kapan? Awal SMP. Awal SMP. Orang tua tahu nggak kalau Frans merokok? Kayaknya sih belum. Belum tahu ya. Orang tua di rumah merokok juga nggak? Bapaknya Frans? Tidak. Tidak ya. Berarti Frans merokok diam-diam ya. Nah teman-teman tadi itu adalah masalah yang teman kita sedang hadapi yaitu Frans. Dia sudah mulai kecanduan merokok, apalagi kalau diajak teman-temannya, dia mulai ikut merokok di sekolah. Kira-kira teman-teman di sini punya nggak masukan dan solusi untuk Frans? Bagaimana caranya supaya dia nggak mengulangi merokok di sekolah? Gitu. Ada yang punya saran? Oke, silakan Mas. Menghindari teman-teman yang suka merokok. Nah, berarti salah satu caranya adalah menghindari teman-teman yang suka merokok. Ada lagi yang mau kasih saran, masukan? Bagaimana supaya dia tidak merokok di sekolah lagi? Ada yang mau kasih saran? Bergaul sama teman-teman yang baik, biasakan mau ajak-ajak begini, Ah. jadi Oke, bagus sekali. Jadi sarannya Brian bergaul sama teman-teman yang baik. Ini kan satu circle semua main basket. Main basket aja, nggak usah ikut-ikutan merokok sama teman yang lain. Begitu ya? Itu tadi saran dari teman-teman. Nah, kalau dari ibu juga punya saran untuk Frans. Jadi ibu punya satu teknik yang mana teknik itu bisa membantu Frans untuk mengurangi perilaku merokoknya supaya nggak merokok di sekolah lagi. Nah, kalau yang penting nggak merokok di sekolah. Kalau merokok di sekolah kan ketahuan bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, kalau di luar itu nanti urusannya papanya Frans ya. Nah, kalau di sekolah kamu bisa menggunakan namanya teknik self control. Nah, jadi ibu sini punya bantuan. Jadi kan Frans mau berubah nggak nih, Frans? Mau. Mau berubah ya? Iya. Jadi Frans, ibu juga selain saran dari teman-teman tadi bisa diikuti, ibu juga punya saran yang bisa diikuti sama Frans, yaitu dengan cara menggunakan self control. Apa itu self control? Self control itu bahasa Inggris. Ada yang tahu artinya? Self control? Mengontrol diri. Betul sekali. Self control artinya mengontrol diri. Jadi kita harus mengontrol diri kita supaya tidak merokok. Caranya bagaimana? Yang pertama, ini buka si kertas dulu sama Frans. Iya. Coba Frans tuliskan di sini ya. Yang pertama, Frans tulis dulu apa perilaku Frans yang ingin Frans rubah. Yang kedua, kira-kira
kalau Franz berhasil berubah, hal baik apa yang Franz dapatkan? 3. Sekarang Franz harus buat pengingat, buat reminder. Reminder itu pengingat, teman-temannya nanti mengingatkan si Franz supaya dia tidak merokok lagi. Jadi tulis, kita anggap saja 5 temannya ini yang akan mengingatkan Franz nanti supaya nggak merokok. Silakan tulis nama temannya 5 orang. Ibu ingin Franz menyatakan di depan publik bahwa Franz ingin berubah. Jadi ibu ingin Franz berdiri dan mengucapkan depan teman-temannya, saya berjanji akan berubah, tidak akan merokok di sekolah. Silakan berdiri. Saya akan berjanji tidak merokok di sekolah lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Franz. Dia sudah mau memberanikan diri untuk merubah perilakunya. Hal-hal apa saja yang Franz lakukan kalau misalnya temannya ngajak merokok? Mungkin Menolak, apalagi selain menolak? Menghindar, apalagi? Terus bikin alasan supaya nggak ikut ya. Mungkin alasannya saya mau ada main basket gitu ya. Oke, bagus sekali. Jadi itu tadi adalah cara-cara supaya tidak diajak merokok lagi ya. Nah, sekarang ibu punya latihan namanya latihan self control. Bagaimana latihan self control itu? Diri kita ini adalah milik kita, bukan milik orang lain kan? Berarti kitalah yang bisa mengatur diri kita, iya enggak? Iya. Jadi ketika kita diajak untuk melakukan sesuatu, sebelum kita bilang iya, kita harus berpikir sejenak. Kalau kita sebelum melakukan, kita tarik nafas dulu, 5 detik lah kita tarik nafas, kemudian kita pikirkan kira-kira hal apa yang akan terjadi kalau saya melakukan hal itu. Misalnya tadi Franz diajak merokok sama temannya. Jangan langsung berangkat, pikir-pikir, kalau saya merokok nanti kira-kira akibatnya apa? Kira-kira kalau ketahuan guru gimana? Kalau saya ketahuan guru dikeluarkan dari sekolah bagaimana? Jadi itu Franz harus pikir-pikir hal buruknya apa saja yang terjadi kalau Franz lakukan hal itu. Begitu ya. Jadi sebelum dilakukan jangan langsung bilang iya berangkat, tapi dipikir dulu, berhenti sejenak, berpikir terlebih dahulu. Kira-kira hal itu baik apa tidak buat Franz. Gitu, bisa Franz? Bisa. Nah, gitu ya. Jadi jangan kita sudah bahas tentang masalahnya Franz. Jadi Franz kira-kira sudah dapat gambaran dan ide nggak kira-kira bagaimana nanti kalau misalnya diajak temannya merokok? Udah ya. Oke. Jadi itu tadi masalahnya Franz sudah selesai kita bahas. Nah, sebelum kita masuk kegiatan akhir, kita tepuk pramuka dulu 1 kali lagi supaya lebih semangat ya. Tepuk pramuka. Silakan pimpin Brian. Tepuk pramuka. Oke, bagus sekali. Masih semangat semuanya ya? Masih. Nah, sekarang kita udah masuk di tahap akhir ya. Jadi ibu ingin ada 2 orang yang menyimpulkan tentang kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Oke, Franz, silakan. Jadi karena ada kegiatan ini Bu, saya bisa tahu cara mencegahnya. Cara mencegah ya, supaya nggak merokok di sekolah lagi ya. Iya. Oke, ada lagi yang memberikan? Oke, Fadil silakan. Kita bisa tarik kesimpulan dari kegiatan konseling kelompok, kita bisa mendapatkan solusi atas permasalahan kita dari berbagai pendapat yang diberikan. Oke, jadi kita dapat menyelesaikan dapat solusi ya. Tadi Franz dapat solusi dari permasalahannya berdasarkan masukan dari teman-temannya Franz ya, begitu ya. Iya. Oke, jadi bagaimana perasaannya hari ini semuanya? Senang. Oke. Kegiatan hari ini kita cukupi sampai di sini dulu. Nanti di akhir kegiatan ibu akan membagikan lembar tugas yang bisa kalian isi, bisa diisi sesuai dengan apa yang kalian pahami hari ini, sesuai dengan apa yang kalian dapatkan hari ini. Untuk Franz, berarti Franz udah komitmen untuk berubah ya. Minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas masalah teman-teman yang lain. Tapi kita juga kontrol dan cek bagaimana Franz apakah ada perubahan, gitu ya? Iya. Kita cek. Oke, baiklah. Jadi kegiatan kita akhiri sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup kegiatannya, ada yang pimpin doa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa dulu. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran anak-anak ibu semua di sini, atas keterbukaannya dan juga atas solusi dan masukannya untuk masalah teman kita yang namanya siapa namanya tadi? Ibu harapkan jangan bosan-bosannya ke ruang BK ya. Kalau ada masalah silakan cerita aja, sharing ke sini nggak apa-apa. Bilang konseling kelompok juga tidak apa-apa. Oke, cukup sampai di sini dulu. Ibu ucapkan, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dan selamat siang. Siang.